Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asto, selamat datang di Smooth Buku. Di video kali ini, saya mau sharing sebuah buku berjudul I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki, tulisan Baek Se-hee. Buku ini terbit pertama kali di Korea Selatan tahun 2018 dan menjadi salah satu bestseller di sana. Kemudian buku ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh penerbit Haru tahun 2019. Nah, adapun yang saat ini ada di tangan saya adalah cetakan ke-17 ya teman-teman, di tahun 2021. Jadi kayaknya di Indonesia buku ini juga laku keras ya teman-teman. Nah, jadi pada intinya buku ini tuh berisi cerita atau curhat penulis tentang pengalamannya yang mengidap gangguan mental yang disebut distimia teman-teman. Distimia ini sederhananya adalah semacam depresi, tapi dia itu berlangsung berkepanjangan. Jadi bisa teman-teman bayangin ya, seorang yang depresi itu kan biasanya hidupnya merasa suram gitu, kalut, gak bersemangat gitu ya. Nah, di kasus distimia ini, yang kayak gitu itu bisa terjadi terus-menerus teman-teman. Jadi saya pribadi pas baca, jadi ikut merasa prihatin sebetulnya. Nah, buku ini sendiri ditulis sebagai salah satu metode bagi si penulis untuk menjalani terapi atau pengobatannya. Ya untuk sembuh lah, kira-kira gitu. Nah, jadi ada dua bagian dalam buku ini teman-teman. Pertama adalah bagian dialog ya, yang berisi percakapan antara si penulis dengan dokter psikiaternya. Terus bagian yang kedua adalah bagian monolog, yang isinya itu mirip diari atau catatan harian gitu teman-teman. Nah, jadi dari cerita yang disampaikan penulis di kedua bagian ini, kita sebagai pembaca itu jadi bisa sedikit banyak memahami ya apa aja yang dirasakan oleh orang-orang yang mengidap distimia. Kayak misalnya, mereka itu cenderung berpikir secara ekstrim teman-teman. Nah, ekstrim itu kira-kira maksudnya gini, ketika mereka ketemu dengan orang lain yang dirasa cocok dan bisa dijadikan teman misalnya, mereka itu akan berupaya supaya bisa akrab dan menjadikannya sahabat karib gitu. Nah, tapi ketika someday ada suatu hal yang membuat keakraban itu terganggu, katakanlah semisal ada perbedaan pendapat ataupun perdebatan kecil gitu ya, mereka akan memilih untuk ya udahlah nggak usah berteman sekalian, kira-kira gitu. Atau mungkin contoh lain, orang dengan distimia itu cenderung punya rasa percaya diri yang rendah teman-teman. Atau mungkin sebaliknya, dia memperlihatkan dirinya itu punya rasa percaya diri yang tinggi, tapi sebetulnya itu adalah untuk menutupi rasa inferior yang mereka punya gitu. Nah, dampaknya adalah mereka tuh jadi cenderung terlalu sensitif sama perilaku orang lain, sehingga menjadikannya itu sebagai suatu hal yang mendikte perilaku mereka sendiri. Kayak misalnya, ketika ada orang lain yang memuji bahwa wajah mereka itu cantik gitu ya, yang dirasakan justru was-was. Kenapa dia ngomong gitu ya? Apakah karena ada sesuatu yang aneh di wajah saya gitu? Atau jangan-jangan dia tuh ngomong gitu cuma sekedar buat nyindir. Wajah saya sebetulnya jelek gitu. Nah, kira-kira gitu responnya. Lalu selain itu ada juga gejala lainnya, misalnya kecenderungan untuk menganggap segala peristiwa itu sifatnya personal teman-teman. Jadi kalau mereka itu ketemu masalah, maka mereka itu cenderung menyalahkan diri mereka sendiri. Atau juga misalnya kecenderungan sikap ambivalen ya, sikap bimbang gitu, karena mereka itu menghendaki dua hal yang sebetulnya itu berlawanan. Misalnya mereka itu kadang ada perasaan mau deket tuh ke seseorang, tapi di saat yang sama mereka juga nggak pengen deket-deket sama orang itu gitu. Atau mungkin seperti yang disimbolkan di judul buku ya, kadang ada perasaan putus asa sampai mungkin ada pikiran pengen mati gitu. Tapi di saat yang sama, mereka tuh sebetulnya juga nggak mau mati dan malah pengen makan tteokbokki, kira-kira gitu, dan lain sebagainya. Nah, tapi terlepas dari semua wawasan soal itu ya teman-teman, barangkali hal yang paling penting yang bisa kita ambil dari buku ini adalah bagaimana harusnya kita itu bersikap terhadap orang yang punya masalah mental. Bahwa hal yang paling pertama sekali perlu kita lakukan adalah nggak menunjukkan sikap judgmental teman-teman. Dan juga nggak menganggap bahwa yang mereka rasakan itu remeh gitu. Nah, sebaliknya, yang perlu kita lakukan adalah berusaha untuk menunjukkan empati gitu. Lalu selain itu, dari buku ini saya juga baru tahu ya kalau ternyata buat penderita distimia itu, kayak si penulis, kata-kata penyemangat dan nasihat-nasihat yang semisal kamu harus begini, kamu harus begitu gitu, itu sebetulnya nggak terlalu bermanfaat teman-teman. Bahkan ada kalanya bisa malah menyakitkan buat si orangnya gitu. Simply karena mereka itu sebetulnya secara kognitif ya, itu sebetulnya udah tahu harus ngapain, hal apa aja yang idealnya mereka lakukan. Tapi memang di sisi lain, ada dorongan batin yang nggak bisa mereka kendalikan, yang kemudian mengarahkan mereka ke perilaku yang sebaliknya, atau perilaku yang lain lagi. Nah, jadi kalau seandainya kita punya teman, atau mungkin ketemu orang yang kira-kira punya problem mental kayak gitu, yang sebaiknya kita lakukan adalah menahan diri teman-teman. Nah, kalau mereka itu butuh teman untuk curhat atau sharing misalnya, ya udah sebisa mungkin kita simak gitu. Kita pahami situasinya dia dan sambil berusaha menunjukkan empati, kira-kira gitu. Nah, kalaupun kita punya saran, mungkin sebaiknya adalah saran yang sifatnya itu di-generate oleh mereka sendiri ya. Jadi kita nggak memposisikan diri kita seolah-olah lebih tahu ketimbang dia yang mengalami gitu. Atau mungkin akan jauh lebih baik lagi kalau seandainya rekan kita itu kita dorong aja untuk bisa ketemu dan dapat penanganan langsung dari yang profesionalnya.
Dan yang juga nggak kalah penting adalah semuanya harus dipahamkan bahwa ketemu dokter psikiater itu bukan aib sama sekali gitu. Nah, buku ini sebenarnya ada 2 seri ya teman-teman. Ini nomor 1-nya dan ada lagi yang nomor 2-nya. Judul dan covernya sama gambarnya, cuma beda warna aja. Nah, sejujurnya saya belum baca ya yang nomor 2-nya itu. Tapi dari kata orang yang udah pernah baca, secara umum model penceritaannya mirip ya. Cuma yang di nomor 2 itu katanya udah ada semacam konklusi bahwa pada akhirnya si penulis itu bisa menunjukkan bahwa dirinya itu udah menjadi lebih baik gitu. Lalu secara penulisan buku ini tuh bisa dibilang cukup berat ya teman-teman. Dalam arti ketika membacanya itu kita perlu fokus yang agak lebih untuk bisa mencerna maksudnya gitu. Mungkin karena cerita dalam percakapan di buku ini itu lebih berupa ungkapan spontan ya teman-teman, dan sifatnya itu agak sentimental gitu. Jadi bukan sesuatu yang memang dikonstruksi secara sistematis. Atau juga mungkin karena ada pengaruh dari alih bahasanya ya, dimana cara bertutur dalam bahasa Korea itu mungkin bisa jadi nggak 100% sama dengan cara bertutur di bahasa Indonesia. Sehingga kalau proses terjemahannya itu dilakukan kata per kata atau frasa per frasa, jadi terasa kayak ada yang ya kurang smooth gitu lah teman-teman. Nah, tapi overall buku ini termasuk buku yang baik ya menurut saya, cukup baik gitu. Sebagian pembacanya mungkin akan merasakan bahwa yang penulis rasakan juga mewakili sebagian yang mereka rasakan, jadi relate gitu. Sehingga mungkin para pembaca yang punya problem demikian, at least itu akan merasa bahwa mereka itu nggak sendirian gitu. Bahwa keadaan sama rasa ini sedikit banyak itu akan menjadi hal yang menguatkan dan akan muncul semacam solidaritas gitu untuk sama-sama pulih, atau sekurang-kurangnya sama-sama berusaha untuk mencapai kondisi yang lebih baik gitu. Oke teman-teman, itu aja review dari saya terkait buku ini. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton video ini sampai akhir. Silakan like kalau teman-teman suka dengan video ini, dan dislike aja ya kalau nggak suka. Dan nggak usah segan-segan juga untuk komentar kalau memang ada hal menarik yang mau teman-teman share. Atau mungkin ada teman-teman yang mau nambahin perspektif atau saran, bebas saja. Semoga ada hal berguna yang bisa teman-teman dapat dari video kali ini. Sampai jumpa di video review buku selanjutnya. Saya Asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.